Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di minggu yang baru pada hari ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Masih dari kitab 2 Tawarik, kita akan melihat, merenungkan beberapa hal yang buat saya cukup menarik perhatian dari apa yang ditulis di dalam kitab 2 Tawarik. Pada pasal yang pertama, 2 Tawarik 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah dari Raja Salomo, kekayaan Raja Salomo. Disebutkan banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Wow, luar biasa. Saudara, hal ini juga ditegaskan di dalam pasal yang lain, di dalam pasal 9, 2 Tawarik pasal 9 ayat 20 mencatat tentang harta kekayaan Salomo. Segala perkakas, 2 Tawarik 9 ayat 20, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Raja Salomo. Perak tidak dianggap berharga. Ayat yang ke-27, Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Saudara-saudara, dua kali diulangi tentang bagaimana limpahnya harta kekayaan Salomo. Pada pasal 9, kita mundur, ayat yang ke-13 disebutkan, adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Wow, luar biasa. 1 tahun dibawa kepada Salomo emas seberat 666 talenta. Dan kalau 1 talenta itu berapa kilogram, saudara bisa lihat di kamus Alkitab di bagian belakang. Ada penjelasan tentang ukuran, tentang talenta, saudara-saudara. Satu talenta itu adalah merupakan ukuran yang cukup banyak, yang cukup berat. Dijelaskan demikian. Talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal. 3.000 sikal sama dengan kurang lebih 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu kalau uang 6.000 dinar. Tapi kalau di dalam timbangan di kilogram, kurang lebih 34 kilogram dikali 666, itu 1 tahun, itu baru emas. Sehingga Alkitab berkata kekayaan Salomo itu luar biasa. Perak tidak dianggap berharga di zaman Salomo. Saudara-saudara, lalu apa faedah kekayaan itu buat Salomo? Semua tentunya ingin menjadi kaya, saudara-saudara. Tidak ada orang manusia yang sehat, saudara-saudara, yang tidak ingin menjadi kaya. Tetapi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Salomo dengan kekayaan itu? Alkitab menjelaskan, dan beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkannya dari kitab 2 Raja-Raja. Dengan kekayaan itu, Salomo justru jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia dibujuk rayu oleh istri-istrinya yang bukan
umat Tuhan, bukan bagian dari umat Tuhan, menjadi ikut-ikutan menyembah berhala. Saudara-saudara, kekayaan tidak salah, menjadi kaya tidak salah, tidak salah. Tetapi apa yang kita lakukan dengan harta kekayaan? Apa yang kita lakukan? Hati-hati, saudara. Kekayaan itu di satu sisi sebagai berkat, di satu sisi sebagai berkat. Tetapi di sisi yang lain, kalau tidak hati-hati menggunakannya, kalau kita tidak baik-baik mengelolanya, itu bisa menjadi seperti kutu, saudara. Itu bisa menjadi seperti kutu. Di satu sisi memang dia adalah pasti sebuah berkat. Kekayaan itu sebuah berkat dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau respon kita tidak hati-hati, tidak baik terhadap harta kekayaan, itu bisa menjadi kutu. Nasihat firman Tuhan kemudian dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 9. Agar harta kekayaan itu tidak menjadi kutuk, melainkan tetap menjadi berkat. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sampai di situ saja. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sebenarnya harta di dalam Alkitab kita akan menemukan, saudara-saudara, makna daripada harta itu terdiri dari beberapa hal. Itu bisa berupa kekayaan, uang, emas, perak, dan lain sebagainya, harta. Harta juga bisa berupa talenta kita, kemampuan kita, keahlian kita. Itu harta. Dua hal ini, saudara-saudara. Harta itu bisa juga dalam bentuk warisan yang kita warisi dari orang tua kita. Apapun bentuk harta yang kita miliki, apakah dalam bentuk kekayaan materi, uang, barang-barang, dan lain sebagainya, atau warisan saudara-saudara yang kita terima, atau mungkin juga keahlian-keahlian yang kita miliki, ingat, muliakan Tuhan dengan semua itu. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan menjaga, melindungi kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara, berkati kami, dan dandani kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Biarlah kiranya keselamatan dan kemujuran dari Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.